Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan mengajar hal ini dengan melalui rekaman yang diupload di YouTube. Materi kali ini masih tentang Introduction to Orthotic and Prosthetic bagi mahasiswa program sarjana terapan ortotik prostetik semester 1. Nah, pada pertemuan kali ini goal kita adalah kita belajar mengenai terminologi dalam bidang ortotik prostetik. Lalu juga kita supaya bisa mengerti basic material dalam bidang ortotik prostetik. Dan juga kita belajar mengenai nomenklatur yang ada di ortotik prostetik. Bagaimana penamaan ortosis, bagaimana penamaan prostesis, hubungannya dengan sendi yang disupport. Kalau ortosis kan hubungannya sama sendi yang disupport. Yang keempat, kita belajar pada hari ini tujuannya adalah supaya mengetahui pemahaman secara umum opsi-opsi ortotik untuk mengcover sendi pada tubuh kita. Nah, terus yang terakhir supaya kita bisa mendata, mengelis level amputasi, lokasi amputasi, dan kenapa kok diamputasi. Objektif dari pertemuan kali ini. Nah, nanti untuk slide-nya bisa kalian unduh di link kolom komentar, silahkan di download slide-nya, dan kalian juga bisa komentar, bertanya di kolom komentar gitu ya. Nah, terminologi yang harus kita ketahui sebagai seorang ortotik prostetik yang pertama adalah brace. Apa itu brace? Brace itu adalah alat penyangga yang namanya alat penyangga sekarang terminologinya jadi ortosis. Yang kedua, terminologi yang kita ketahui adalah komponentri alias komponen. Di dalam ortotik prostetik itu terdapat komponen-komponen atau spare part gambarannya. Jadi spare part yang harus kita pakai itu termasuk foot atau sub foot, single axis foot, sendi lutut atau knee joint prostetik, dan lain sebagainya. Dan kita harus tahu doff and don, donning dan doffing. Donning itu memakai prostesis, doffing itu melepaskan prostesis, pakai dan lepas ya, donning and doffing. Terus kita harus tahu yang secara general ya, kita harus tahu sebagai seorang OB semester 1 kita harus tahu foot drop alias drop foot di mana footnya itu lemah ya. Terus kita harus tahu liner itu adalah bagian dari soket yang banyak empuk untuk melindungi punggung kaki, soft liner gitu kan ya. Nah, ortosis harus tahu packing out, check out, itu juga harus tahu. Apa itu check out? Check out adalah posisi di mana kita mau menyerahkan prosesi pada pasien. Jadi sudah selesai proses fittingnya, sudah nyaman, mau di check out, disuruh pulang ya dengan alatnya itu, namanya check out. Nah, kita harus tahu tentang ortosis prostesis, dan kita harus tahu apa itu spleen. Spleen itu bagian dari ortosis juga. Terminologi namanya spleen. Jadi kata-kata kunci ini akan sering terdengar atau sering kita browsing internet, muncul terminologi tersebut. Nah, ketika kita mau memilih ortosis atau prostesis yang tepat untuk pasien, itu terdapat beberapa opsi. Jadi kita pas mau ada pasien mau kita pilihkan ortosis atau prostesis, itu ada beberapa opsi. Bisa yang ready made, bisa yang custom. Ready itu maksudnya sudah ready, misalnya knee support gitu ya, atau knee ortosis sudah ready. Pasien ada nyeri pada lutut misalnya kan osteoartritis. Nah, kita apakah mau kasih knee ortosis yang ready tinggal
dibikinkan dengan cara diproses di casting, difabrikasi, dan difittingkan. Nah, beberapa produsen itu memang membuat beberapa alat-alat yang sudah ready sehingga memudahkan kita sebagai seorang dokter jika ada pasien-pasien yang kondisinya sederhana, tidak perlu penanganan khusus, alat yang custom bisa kita langsung berikan. Ya, jadi banyak pabrik-pabrik yang membuat. Nah, nanti kalau teman-teman lulus OP ya bisa saja bikin pabriknya, bikin alat-alat yang ready itu juga boleh. Atau jadi tenaga OP yang membuat alat yang custom juga diperbolehkan. Nah, pemilihan alat yang tepat itu kan kita memilihkan alat tepat untuk pasien itu tergantung dari hasil diagnosa. Jadi selama kita belajar di pendidikan OP itu kita belajar banyak termasuk diagnosa pasien itu kendalanya apa sih atau masalah utamanya pasien apa. Terus kita pas memilih alat itu juga melihat fungsi yang pengen kita capai atau functional goal, dan kita harus melihat kondisi kognitif pasien dan kondisi fisik pasien, apakah mereka bisa memakai dan melepas alat tersebut juga harus kita pertimbangkan. Nah, penamaan dalam bidang ortosis dan prostesis itu sebenarnya sederhana karena sudah ada standarisasinya, yaitu The International Standard Organization atau ISO itu mengenali beberapa penamaan dalam bidang ortosis prostesis, yang mana penamaannya itu berdasarkan pemendekan atau singkatan dari bagian tubuh atau sendi yang disupport ataupun yang digantikan oleh prostesis maupun ortosis. Nah, dengan menggunakan nomenklatur itu bisa kita pelajari nama-nama ortosis dan prostesis dengan efektif dan mudah. Nah, ortosis ya misalnya penamaannya itu yang pertama adalah ortosis itu dibagi menjadi tiga, yaitu upper extremity ortosis atau ortosis untuk upper extremity, terus spinal ortosis yang di badan, terus lower extremity adalah ortosis untuk anggota gerak bawah. Upper extremity itu dinamakan berdasarkan area yang di cover, gitu ya. Nah, kenapa kok saya sekarang tidak memunculkan slide tapi lebih ke arah kita seperti berbicara di kamera seperti ini supaya bisa melihat penamaannya dengan tangan saya ini ya. Misalnya ortosis dari upper extremity paling sederhana adalah finger ortosis. Jadi ini namanya finger atau jari. Nah, finger ortosis yang mengcover finger, karena ini namanya finger. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, pendek-pendek ini namanya finger ortosis. Nah, ini namanya hand. Kalau dikasih alat yang mengcover ini namanya hand ortosis. Terus ini pergelangan tangan ini namanya wrist atau pergelangan tangan, gitu kan ya. Alatnya kalau mengcover dari sini sampai di sini, nah sampai di sini ya, pokoknya tidak sampai siku. Itu namanya wrist hand ortosis, gitu ya, wrist hand ortosis. Kalau alatnya mengcover hanya di wristnya saja, misalnya ada di sini yang sering pakai pemain badminton atau pemain basket atau apa, mengcover sendi wrist ini saja, nah itu namanya wrist ortosis. Terus ada ortosis yang mengcover daerah sendi siku, namanya elbow ortosis. Jadi alatnya dari sini sampai sini mengcover sendi siku. Jadi penamanya berdasarkan area yang di cover. Nah, kalau alatnya itu panjang dari sini sampai sini sampai sini seperti aeroplane spin, ini disebut elbow wrist hand ortosis. Alat yang panjang seperti ini mengcover, misalnya tangannya lemes, nah, dikasih alat komplit panjang, berarti elbow wrist hand ortosis, ini kan ya. Nah, terus kalau ada alat di sini tok, nah ini ya
namanya shoulder orthosis. Nah, jadi finger orthosis, hand orthosis, wrist hand orthosis, wrist orthosis, elbow orthosis, elbow wrist hand orthosis, shoulder orthosis. Bisa saja shoulder, elbow, wrist hand orthosis. Nah, bisa saja. Simpel toh. Penamaannya adalah berdasarkan area yang di cover. Kalau yang area yang di cover shoulder ya shoulder orthosis, elbow, wrist orthosis. Kalau panjang ya dari elbow sama wrist juga di cover, sama dan juga di cover dari elbow, wrist, and orthosis. Nah, bagaimana penamaan di alat orthosis di spinal? Spinal itu misalnya dari atas sampai ke bawah. Nah, ini namanya cervical atau leher cervical. Yang di sini ini namanya toraka, tulang toraka. Yang pinggang sini namanya lumbar. Terus bagian tulang ekor yang mendekati sini ada sakral sama ini ya, sakrum, tulang sakrum. Nah, kalau alatnya misalnya ada pasien skoliosis dari sini alatnya memanjang sampai sini, namanya cervical thoracic lumbo sakral orthosis. Kalau alatnya cuma di sini nih ya, sering dipakai orang kecelakaan itu ya, ini namanya cervical orthosis. Kalau dari sini sampai bawah sini saja ya namanya thoraco lumbo sakral orthosis. Nah, kalau seperti korset bawah sana kan ada korset yang cuma di daerah pantat itu ya, melindungi tulang ekor, namanya sacroiliac orthosis. Nah, sekali lagi penamaan berdasarkan area yang di cover. Areanya ada apa? Ada cervical, thoracic, lumbar, sakral. Ya. Bagaimana dengan lower limb di kaki? Kaki ya. Kaki itu ada foot orthosis. Nah, ini mohon maaf saya keluarkan kaki saya supaya mudah dimengerti, bukan tidak sopan, supaya mudah dimengerti ya. Nah, ini foot gitu. Kalau ada insole atau alat yang nempel di bawah sini namanya foot orthosis ya. Kalau dia sampai di ankle sini, alat AVO ya, ankle set tadi, ankle foot orthosis. Kalau alatnya panjang dari sini sampai di belakang lutut sini komplit, namanya knee ankle foot orthosis. Kalau panjang sampai sini untuk pasien-pasien poli dari bawah sampai atas, namanya hip, karena di sini ada sendi hip, sendi knee, ankle, foot orthosis. Ya. Nah, kalau alatnya cuma di ankle saja ya sebutannya ankle orthosis. Kalau di lutut saja sering sekali itu ya pemain-pemain itu knee decker nyebutnya. Nah, itu namanya knee orthosis. Bisa saja di hip saja, hip orthosis. Gitu ya. Jadi penamaan berdasarkan level area yang di cover. Bagaimana dengan prostesis? Prostesis upper extreme. Kan amputasi itu bisa pendek-pendek seperti pertemuan kita saat kemarin. Nah, upper extremity prostesis bisa orang itu amputasi dari yang paling sederhana itu dari finger. Ini teramputasi. Namanya finger prostesis. Amputasi jempol, thumb prostesis. Ya loh. Nah, kalau amputasinya di sebagian tangan itu partial hand prostesis. Kalau amputasinya di pergelangan tangan tadi kita bahas namanya wrist ya, wrist. Makanya ada jam itu kan wrist watch. Nah, ini wrist. Amputasinya di sini namanya wrist disarticulation. Kenapa disarticulation? Di situ akhirnya potong artikulasi itu sendi. Jadi memotong sendi wrist. Jadi prosesnya ada wrist disarticulation process. Jadi kalau menamakan prostesis itu tinggal nama yang diamputasi tambah belakangnya prostesis. Finger prostesis, thumb prostesis, partial hand atau sebagian tangan prostesis, partial hand, wrist disarticulation prostesis. Gitu kan ya. Nah, kalau di sini ini namanya elbow. Kalau amputasi ini namanya elbow disarticulation prostesis. Kalau di bawahnya ini, di bawah sikunya ada tulang namanya tulang radius sama tulang ulna. Nah, amputasi disebut transradial
prostesis. Kenapa nggak disebut transunal prostesis? Karena tulang utamanya adalah radius tulangnya yang sedikit lebih besar, jadi diambil nama utama transradial prostesis. Kalau di sini namanya transhumeral prostesis. Di sini shoulder disarticulation prostesis. Bagaimana dengan lower limb? Lower limb itu kalau amputasinya di pinggang sini, di hip, sendi panggul namanya hip disarticulation prostesis. Kalau di paha namanya transfemoral prostesis. Dini ini namanya disarticulation prostesis. Kalau di sini namanya transtibial, karena ini ada tulang tibia. Transtibial prostesis bisa pendek segini trans. Nah, di sini ankle disarticulation prostesis. Jadi dinamakan berdasarkan level amputasinya. Amputasinya di mana? Di tibia, transtibial. Di ankle disarticulation. Di knee disarticulation prostesis. Bisa di sini lagi metatarsal, transmetatarsal amputation. Ya. Nah, sedikit mengulang bahwa ortotik, kalau ortotik tadi ya, itu adalah alat atau produk yang digunakan untuk mensupport bagian tubuh atau sendi. Alat ortosis itu memberi stabilitas, memberi support, memberi positioning, memberi proteksi gitu ya. Nah, ortosis itu bisa sudah ready atau prefabricated, bisa juga dia harus kita produksi custom gitu kan ya, untuk membuat alat tersebut. Nah, dengan ortosis pasien itu bisa bergerak secara independen atau mandiri dan fungsional, dan bisa mengerjakan pekerjaan harian dan bisa berguna. Saat kita memilih alat ortosis yang tepat itu penting supaya memberikan pasien itu support yang optimal, hasil yang baik, perawatan untuk pasien yang baik, dan hasil yang bagus, hasil jalan yang bagus. Nah, ortosis itu kadang kalau kita searching atau orang-orang mengenal, atau nanti kalau kita diskusi dengan tenaga medis yang lain, itu sering disebut brace memang, karena dulu sebutnya brace. Ada yang nyebutnya dua, sering disebut splinting sama bracing. Apa sih splinting gitu kan? Splinting itu adalah terminologi yang sekarang itu sering dipakai, itu adalah dimana kita itu mengimobilisasi sendi, itu namanya splinting. Dimana kita mengimobilisasi sendi itu disebut splinting, seperti finger splint, yaitu jika dia patah di sini, patah tulang jari, sini finger splint, termasuk dalam finger orthosis ya. Nanti kalau dijadikan merek bisa saja Fingo. Jadi bedakan antara generik dan merek. Kalau generik itu nama aslinya itu finger orthosis. Sedikit dibikin teknologi umum jadi finger split, ini kan ya. Terus kalau di merek ya alatnya bisa Fingo atau Finke atau apalah yang namanya. Itu kan ya, atau Comfingo, Comfiwear finger orthosis. Nah, misalnya namanya nama merek kan tergantung yang memberi nama. Tapi namanya finger orthosis. Nah, terus ada banyak sekali ortosis yang disebut splinting, di mana dia mengimobilisasi sendi atau mengimobilisasi bagian yang harus tidak boleh bergerak gara-gara patah atau sesuatu. Nah, lalu dengan dia diimobilisasi ini kan di sini tetap bisa gerak, atau imobilisasi ini tidak dibolehkan gerak tapi ini boleh bergerak. Tapi kalau dibiarkan saja kan malah gerak sedikit sekali. Itu namanya splinting. Sedangkan bracing yang sering dipakai oleh banyak orang itu sebenarnya ya mengcover. Jadi dia cuma mengcover, itu ya, alat yang mengcover, dan cenderung ini disebut sebagai menguatkan. Nah, jadi kalau bracing itu lebih menguatkan. Jadi kalau splinting itu mengimobilisasi, bracing menguatkan. Brace yourself, kuatkan dirimu, gitu kan ya, di film-film itu.
Bracing itu alatnya yang tapi dua-duanya itu adalah disebut ortosis ya. Nah, jadi ortosis itu adalah hubungannya dengan biomekanik, muskuloskeletal, pengkoreksian abnormalitas di dalam tubuh kita.